Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibda Hari yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk kami menjelaskan materi kami. Sebelumnya, saya juga akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Saya Nadia Umaya sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Bella Ananda sebagai penyaji materi, kemudian Ilasari sebagai penyaji materi, kemudian Jeffrey Hulu sebagai penyaji materi, selanjutnya Jeffrey Martin Sihombing sebagai penyaji materi, kemudian Rian Syafeni sebagai penyaji materi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan materi satu persatu menjelaskan secara detail. Baiklah, langsung saja saya Bella Ananda sebagai penyaji materi akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kalau hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Saya Jeffrey Martin Sihombing akan menjelaskan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk bersikap dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagaimana syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita, harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang, dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tertulis dari pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pasal 27 ayat 2 dan 3.
Di pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas kewajiban dan menghidupkan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 2. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimananya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Saya Ilisari akan melanjutkan. Pasal 28D, ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapati imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Ayat 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 29, ayat 1 dan 2. Ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta di anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam melihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Saya Jeffrey Dr. Romahulu akan melanjutkan pasal 33 ayat 3 dan 4. Ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kelanjutan, keawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 34 ayat 1-3. Ayat 1 berbunyi yaitu fakir, miskin, dan anak terlantar dipengaruhi oleh negara. Ayat 2 yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3 yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Contoh kasus hak dan kewajiban warga negara. 1. Membayar. Contoh kasus dan kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak. Setiap orang yang bertanggung jawab atas membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Anda bisa memperhatikan orang di sekitar. Apakah sudah membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku? 2. Menaati hukum lalu lintas. Contoh kasus mengenai kewajiban yaitu menaati hukum lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kendaraan menjadi salah satu alat transportasi yang memudahkan setiap orang dalam beraktivitas. Namun, apakah para pengendara sudah menaati lalu lintas dengan mempunyai STNK dan SIM maupun tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas? Anda bisa melihat contoh kasus ini di sekitar Anda atau bahkan Anda sendiri. 3. Perlindungan hukum hak setiap warga negara yaitu mendapatkan perlindungan hukum yang sama atau setara. Anda akan memperoleh hak jaminan perlindungan hukum sebagai warga negara Indonesia. Namun, kadang dari pihak berwajib belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang sama. Misalnya, ada penanganan beberapa kasus kriminal yang tidak segera ditangani. Saya Rian Syafeni akan melanjutkan. 4. Pelanggaran terhadap kewajiban pendidikan dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud pada undang-undang yaitu menerima pendidikan formal sampai jenjang SMP yaitu 9 tahun. Siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban pendidikan dasar, orang tersebut telah melanggar apa yang menjadi kewajibannya. Contoh pelanggaran ini yaitu anak jalanan yang tidak sekolah, maka orang tua dan lingkungannya telah melanggar kewajiban sebagai warga negara Indonesia. 5. Hak asasi manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itu, setiap warga harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain, sehingga akan tercipta suasana yang kondusif. Salah satu warga negara yang melanggar hak asasi manusia yaitu membunuh orang lain. Berarti pelanggaran terhadap hak hidup. 6. Tidak jujur dan korupsi. Warga negara yang tidak jujur tentu tidak melaksanakan kewajibannya. Apalagi bagi warga negara yang melakukan korupsi, di mana hal tersebut sangat merugikan bagi negara dan warga negara yang lainnya. Banyak kewajiban yang dilanggar dengan adanya korupsi seperti kewajiban membela negara, ikut serta dalam pembangunan dan menghormati orang lain. 7. Fasilitas umum dan membuang sampah. Menjaga fasilitas umum dan membuang sampah di tempat berarti telah melaksanakan kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Lingkungan sendiri berguna bagi manusia. Namun, jika ada warga negara yang merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan, berarti warga negara sudah tidak menjalankan kewajibannya. Contoh pelanggaran tersebut yaitu telepon umum yang seringkali rusak, mencoret-coret HT, rusaknya kendaraan umum, dan sebagainya. Sedangkan akibat dari membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, dan bau. Hal paling buruk yang akan terjadi yaitu terjadinya banjir. Saya Nadia Umaya akan melanjutkan. Ada beberapa faktor pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran seseorang yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara menyebabkan seseorang bertindak sesuka hati. Seseorang bertindak tanpa adanya menghormati dan berbuat segala sesuatu seenaknya. Sikap yang tanpa kesadaran inilah menimbulkan terjadinya penyimpangan terhadap hak dan kewajiban. Yang kedua itu rendahnya toleransi. Hidup bermasyarakat yang jelas-jelas tidak hidup sendiri, sebagai warga negara tentu kita harus melaksanakan kewajiban dan memiliki toleransi yang tinggi. Jika toleransi pada orang lain itu rendah, sikap tersebut akan muncul perilaku tidak menghormati dan tidak menghargai keadaan orang lain. Dan pada akhirnya, toleransi yang rendah akan menimbulkan diskriminasi kepada orang lain. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Adanya sikap mementingkan diri sendiri atau sifat yang egois mengakibatkan banyak warga negara yang lebih menuntut haknya. Namun, mereka lupa bahwa
ada kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan terlebih dahulu. Kewajiban yang dilakukan tidak sebanding dengan hak-hak yang mereka tuntut. Nah, hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan berbagai cara agar haknya bisa dipatuhi ataupun dipenuhi. Yang keempat, penyalahgunaan teknologi. Seiring dengan teknologi yang semakin maju, ternyata teknologi tidak hanya memberikan dampak positif aja. Jika teknologi digunakan dengan cara yang salah, maka teknologi sendiri akan memberikan dampak yang negatif. Contohnya itu kasus akibat adanya teknologi yaitu penipuan, pencurian, penculikan, dan sebagainya yang menggunakan teknologi sebagai jalan untuk berkomunikasi. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan pemimpin yang tidak amanah atau serakah akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan akan memicu timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban. Misalnya, sikap seorang pemimpin yang tidak memperhatikan, menghargai, ataupun menghormati hak dari bawahannya.